Halo guys, balik lagi channel gue Henry JV. Kali ini kita akan lanjut trading forex lagi atau mata uang dunia di MetaTrader 4 ya. Nah, di sini gue udah nemu market yang udah mau gue open posisi ya, entah itu buy atau sell. Yang marketnya kuat naik atau kuat turun. Kita cek di GBP CADV. Di sini gue akan open posisi buy langsung ya dengan 0,01 lot aja. Oke, kita lihat hasilnya. Di sini masih minus sebesar 0,20 atau 30 dolaran. Oke, alasannya kenapa gue open posisi buy di sini, marketnya sedang uptrend nih, yang sempat turun ke bawah lalu dia uptrend naik, dan ini turun lagi. Di sini juga gue nemu candle yang bagus ya, sinyal kenaikan ya. Ini support, dan gue open posisi tepat banget di candle merah yang turun ke bawah. Nah, ini juga ngebentuk support. Ini udah dilewatin supportnya, tapi masih ada support yang lain ya. Jadi meskipun ini dilewatin, menurutku ini masih bisa kemungkinan bakalan didorong oleh support nih, muncul sumbu, dia bakalan balik ke atas. Kita lihat, nah, langsung dia 0,17 dolar minusnya di sini. Nah, kenapa ya ini nih? Nah, kesayang banget di sini candle merahnya ini juga bukan candle pelemahan ya, tapi ini ke bawah, tapi muncul candle hijau yang sumbu lebih panjang di atas, berarti informasi naik. Nah, berarti ada dorongan kuat dari si supportnya sebelumnya sebenarnya nih, tapi ditembus lagi sama dia candle merah ini. Nah, candle merah ini mau lewatin ini udah bisa, tapi lewatin ini nggak bisa, makanya didorong balik ke arah ya. Kita lihat di 4 jamnya. Di 4 jamnya sendiri ini marketnya naik turun ini kayak gunung ya. Yang terakhir ini dia naik ke atas lalu ke bawah lagi. Nah, kemungkinan sih menurut gua ini bakal ngebentuk pola baru ya. Ditambah satu lagi, ini adalah sinyal kenaikan. Nemu sinyal kenaikan yang bagus, yang kuat, support. Candle merah sumbu lebih panjang di bawah dibandingkan di atas, lalu muncul candle hijau sumbu lebih panjang di atas dibandingkan di bawah. Ini yaitu dua candle yang berwarna berbeda arah tapi searah ya. Ini bisa jadi acuan kita untuk open posisi buy ke atas, dan kita pas banget pas candle yang sebelahnya yang berjalan ini merah. Kalau candlenya hijau, gue nggak akan open posisi ya. Sebenarnya bisa aja open posisi, cuman kan karena di sini kita tradingnya dengan modal kecil, jadi gue nggak mau terlalu mengambil resiko, ya main aman aja. Karena kita trading mau dapetin uang, bukan kehilangan uang. Itu di 4 jam kita lihat masih minus juga, sabar aja. Lalu di satu day, nah di satu day ini ternyata ini lagi uptrend, tuh. Lalu muncul candle overload ternyata guys, ya. Candle merah yang overload. Artinya di sini bisa kemungkinan candle merah ini kan lebih besar dibanding candle merah sebelumnya tuh. Nah, ini candle ini udah menghabiskan kekuatan dari si candle merah yang lain ya. Biasanya bakalan muncul candle hijau dulu ke atas tuh, seperti ini nih. Tuh. Ya, mudah-mudahan candle hijau ini menjadi candle hijau yang kuat ke atas. Jadi dia masih tetap ada kemungkinan ke atas naik. Nah, tapi kita lihat di lebih dari 1 hari, 1 minggu, bagus guys ya. Dia emang lagi naik guys tuh, lagi uptrend, jadi bagus untuk kita open posisi buy ya. Bagus kok ini, semakin lama time frame-nya untuk trading semakin bagus, maka kita semakin naik ke atas. Tapi tetap ya kayak biasa, gue juga nggak akan lama-lama trading di sini. Nah, ini candle merah ini udah jadi candle informasi pelemahan ternyata ya guys, sumbu lebih panjang di bawah, kalian lihat sendiri. Nah, candle merah ini itu masih kayak konfirmasi dari candle merah yang ke bawah. Sekarang kita lihat bakalan muncul candle support atau konfirmasi dari ke atas nih, di sini biasanya. Mudah sih dia nggak ke bawah dulu ya, dia langsung ke atas. Mudah dia nggak ke bawah. Dan meskipun ke bawah juga dia nggak akan melewati ini sih. Nih, nah mudah dia ke atas terus nih guys. Nah, kalau ke atas dia harus melewati area si supportnya ini nih. Emang agak sulit juga nih kalau dia udah menembus gini. Tapi untungnya yang menembus ini pelemahan. Jadi yang menembus ini pelemahan, ada kemungkinan naik ke atas tuh ya. Oke. Di sini kita masih minus ya, 0,17 dolar. Mudah-mudahan dia nggak melewati area support ini. Karena kalau dia sampai melewati ya udah, berarti dia melanjutkan penurunan. Ini candle hijau ini hanya sebagai istirahat aja atau nafas untuk sementara. Tuh ya, mau naik tuh terus lagi naik. 2,11 dolar.
Udah sampai sini nih guys. Udah sampai sini mah enak nih, kita bisa profit lebih besar lagi. Oke, kayaknya kalau kita tungguin agak sedikit lama juga. Gue juga mau lanjut trading di aset lain, di emas, saham, kripto. Ya, ini kan forex. Oke, nanti kita lanjut pas dia udah profit aja guys. Akhirnya di sini kita profit juga guys. Lihat udah untung ya, $1 lebih. Sebenarnya sih di sini kalian bisa close atau bisa hold kalau kalian mau dapat keuntungan yang lebih besar. Tapi di sini gue akan kasih tahu ke kalian cara nge-close-nya aja. Tutup. Nah, di sini kalian tinggal close aja. Klik close with profit. Tuh, selesai deh ya. Gampang kok trading itu. Yang penting ada kemauan dan mau belajar konsisten ya. Yang pasti tahu resikonya. Itu yang paling penting karena kalau kalian nggak siap sama resikonya ya percuma guys ya. Di sini kita lihat time frame 1 jamnya. Nah, tadi gua open posisi buy di sini nih guys, letaknya nih. Tuh, nih di sini merah ini. Ya, lalu muncul candle hijau, tapi gue belum profit banget tuh ya. Nah, setelah itu dia naik lagi ke atas ya. Kita lanjut lagi guys, tadi ke skip ya karena ada urusan bentar. Nah, jadi di sini nih tadi kita open posisi di sini, lalu muncul candle hijau lagi yang gede nih. Nah, kita profit di sini guys ya. Sebenarnya kalau di market lain seharusnya gue udah profit lebih besar lagi. Cuman karena ini marketnya nggak terlalu agresif, kalau kita lihat juga ya aman-aman aja untuk open posisi buy di sini. Nah sayangnya udah menyentuh resisten nih guys tuh, ya. Jadi gue nggak mau ambil resiko, apalagi candle hijau-hijau ini tuh pelemahan. Jadi biasanya kalau dia menyentuh resisten ini bakal ada dorongan ke bawah lagi. Takutnya dia ke bawah dulu, baru mau ibaratnya dia mau ke atas. Nol ya tuh, lihat kan muncul merah. Nah kalau ke bawah begini ada nanti kita minus guys. Yang ada ya kita nunggu lagi lama lagi ya. Ini time frame 1 jam. Ini market di time frame 1 jam sebenarnya naik ya, uptrend. Lalu tiba-tiba ini keluar dari zona pola market sebelumnya ya dan di ke bawah. Ini ngebentuk pola baru nih nanti nih. Gue nggak tahu pola baru segimana karena ini kan baru nih. Lalu di 4 jamnya gimana sih ya? Di 4 jamnya ini kurang lebih di 4 jamnya ini sebenarnya sih lebih kenaikan juga. Ini bagus nih market yang kayak gini bagus nih guys, open posisi buy. Cuman gue telat aja ya, gue nggak tahu aja apa ya, jarang mantau gue semenjak kerjaan mulai agak banyak tuh mantau paling sehari beberapa aja. Karena kan gue harus trading di kripto, saham, emas tuh, bayangin kalian harus gue mantaunya tuh harus sehari 24 jam itu mah. Di sini nih, nah ini ada sinyal kenaikan nih. Tadi gue bilang nih enak banget ya. Sinyal kenaikan support, lalu muncul candle merah pelemahan, makanya muncul candle hijau udah kelihatan. Berarti di sini harusnya naik ke atas. Nah tiba-tiba muncul lagi candle merah nih, sisa dari penurunan yang kuat ke bawah. Ternyata ini memberikan isyarat atau sinyal bahwa ternyata nggak akan ke bawah lagi. Ini nggak bisa menembus si supportnya. Lalu muncullah si candle hijau nih ya. Si candle hijau ini muncul, udah gue nggak tahu nih bakal jadi apa. Kalau jadi kekuatan kayak gini, berarti dia bakal naik ke atas. Tapi kalau dia jadi kayak pelemahan, menurut gue ya belum tentu juga ke bawah sih. Ya tergantung dari konfirmasinya. Oke, ini sama nih pola marketnya. Ini kita trading di GBP CADV. Nah di 1D atau daily ini kelihatan nih, ini kelihatan uptrend sih ya, kuat naik. Jadi kalau kalian mau main 1 hari ke atas, 1 hari full ya silakan. Emang keuntungannya lebih besar, tapi harus benar-benar analisanya yang tepat. Nggak main-main loh kalau kita main di jangka panjang, karena minusnya juga beda lagi nih ya. Ibarat kalau gue minus paling berapa nih? Tadi gue minus paling berapa? Cuman kayak ya sekitar paling $0,80, $1, $2. Ibaratnya minusnya ya jatuhnya. Nah kalau kalian main di 1D ke atas itu bisa jadi $5 ya, $10 ya. Jadi modalnya juga harus gede, nggak bisa kecil-kecilan kalau mau trading jangka panjang ya. Bedanya sama trading jangka pendek gitu guys ya. Trading jangka pendek enak, bisa modal kecil bisa modal besar, tapi kalau jangka panjang ya harus modalnya wajib besar ya, karena nanti kalau kecil kena margin call, nggak cukup. Oke guys, mungkin cukup sampai sini aja yang bisa gue kasih tahu kalian. Jadi kalau kalian mau belajar trading kripto, saham, forex, emas atau investasi lain, bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ gratis kok. Kalian bisa belajar semuanya deh. Mau kalian masuk grup juga DM IG gue aja, nanti gue masukin ke grup gratis. Pokoknya setelah kalian mau pakai cara apa ya. Di sini gue hanya ngasih info tentang emang hobi gue trading. Jadi terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.